Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut hari ini kita lanjutkan materi analisis real minggu lalu ya. Kita kemarin sudah bahas bilangan real tapi yang sifat aljabar. Nah, yang sekarang kita bahas adalah sifat urutan. Gitu ya. Tapi tetap bahasanya dalam himpunan bilangan real gitu ya. Di R kemarin kan sudah memenuhi sifat-sifat aljabarnya, sudah kita utarakan ya beberapa sifat aljabar. Nah, yang di sini bilangan real juga diasumsikan memenuhi sifat urutan. Nah, yang berkaitan dengan ketaksamaan di antara dua bilangan real. Jadi sifat urutan ini berkaitan dengan ketidaksamaan antara dua bilangan real. Kenapa kok ketidaksamaan? Kalau ketidaksamaan itu kan berarti tandanya lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Artinya itu kan ada urutan bilangan gitu loh ya. Jadi kalau A kurang dari B, maka urutan dari yang terkecil ya A lalu B begitu. Nah, selanjutnya definisi untuk bilangan positif. Jadi pada pada bilangan real terdapat himpunan bagian tak kosong P disebut himpunan bilangan positif. Jadi P ini adalah himpunan bilangan positif yang merupakan himpunan bagian dari real gitu ya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama, jika A, B di P, maka penjumlahannya juga ada di P. Jika A, B anggota P, maka perkalian A dan B hasilnya juga ada di P. Artinya apa? Untuk sifat A dan B ini mewakili sifat bahwa himpunan P ini ya, himpunan bilangan positif itu tertutup terhadap penjumlahan dan juga tertutup terhadap operasi perkalian gitu. Selanjutnya yang sifat ketiga, jika A di R, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. Kalau A berada dalam bilangan real, maka memenuhi salah satu dari ketiga ini ya. A positif, A sama dengan 0, atau A itu negatif gitu ya. Sifat A dan B pada definisi di atas menjelaskan tentang sifat tertutup P terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang saya bilang tadi ya. Lalu sifat C sering disebut sifat trikotomi sebab membagi R ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Jadi R ini kan dibagi jadi 3 ya, kalau nggak positif ya dia sama dengan 0 atau dia negatif. Nah, ini adalah sifat trikotomi. Selanjutnya himpunan bilangan negatif didefinisikan sebagai himpunan dari negatif A, di mana A-nya itu adalah anggota bilangan positif. Ya, A-nya ini adalah anggota bilangan positif. Jadi, himpunan bilangan real terbagi atas 3 himpunan saling asing, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Nah, kalau kita gabungkan antara bilangan positif, bilangan negatif, dan 0, itu akan membentuk bilangan apa? Bilangan real ya. Jadi, ini lebih lanjut, R merupakan gabungan 3 himpunan saling asing tersebut. Jadi, bilangan positif, negatif, dan 0 itu kalau digabungkan jadi dia bilangan real gitu ya. Nah, ini himpunan real sama dengan himpunan bilangan positif digabung himpunan bilangan negatif digabung himpunan bilangan 0 gitu. Kemudian definisi dari urutan. Berikut ini definisi ketidaksamaan antara elemen-elemen pada R. Yang pertama, jika A anggota himpunan bilangan positif, maka ditulis A lebih dari 0. Jadi artinya A ini adalah bilangan real positif. Jika A anggota himpunan bilangan P digabung 0, maka ditulisnya A lebih dari sama dengan 0.
Artinya A ini adalah bilangan tak negatif. Begitu juga kalau negatif A anggota P, maka ditulisnya A adalah kurang dari 0. Ya. Karena apa? Negatif A itu ada di P, artinya negatif A itu berada pada himpunan bilangan positif. Negatif A itu bilangan positif, maka A-nya harus negatif kan ya. A-nya saja harus negatif gitu, karena negatif nanti dikali dengan negatif maka dia positif. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya ini kan negatif A itu anggotanya positif. Berarti harusnya negatif A-nya itu juga harus kurang dari A-nya ini, kurang dari 0. Artinya apa kalau saya pakai variabel lain ya? Berarti ini misalnya negatif X gitu. A-nya harus kurang dari 0. Karena negatif A elemen P ya, maka A-nya kurang, ini A-nya kurang dari 0. Jadi berarti ini hasilnya X. X ini adalah positif gitu loh maksudnya ya. Tuh. Terus jika negatif A anggota P gabungan dari dan gabungan himpunan 0, maka ditulisnya A kurang dari sama dengan 0. Artinya A bilangan real tak positif. Oke, gitu ya. Lalu definisi selanjutnya, jika A dikurangi B anggota P, maka ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Benar ya? Kalau A dikurangi B itu hasilnya positif, berarti A-nya itu kan harus lebih besar dari B, atau B-nya harus lebih kecil dari A gitu. Yang kedua, jika A dikurangi B, anggotanya bilangan positif gabung 0, maka ditulisnya A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan 0. Artinya B kurang dari sama dengan A. Artinya bisa A itu sama dengan B. Ketika A sama dengan B, maka hasilnya 0 gitu. Karena 0 masuk di sini. Tapi kalau di sini A sama dengan B kan nggak mungkin, karena 0 tidak masuk di sini ya. Terus selanjutnya, jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A sama dengan B gitu ya. Ya, A kurang dari sama dengan B. B kurang dari sama dengan A. Maka A sama dengan B. Nah, jika A kurang dari B kurang dari C, maka artinya A kurang dari B dan B kurang dari C. Begitu juga jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka bisa ditulis A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Selanjutnya teorema 1.2.4. Misalkan A, B, C himpunan anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C gitu. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C itu juga lebih dari B ditambah C. Kalau A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka kalau dikalikan tandanya masih sama ya. Tapi kalau C-nya kurang dari 0, maka kalau dikalikan tanda ini akan berubah gitu ya, kebalikannya. Nah, karena ini teorema bisa dibuktikan. Bukti yang pertama, diketahui A lebih dari B dan B lebih dari C. A, B, C itu ada di real ya. Nah, karena A lebih dari B, maka bisa berlaku A dikurangi B, hasilnya ada di P ya kan. Karena A lebih dari B, ketika A dikurangi B, hasilnya masih positif ya, berarti ada di B. Begitu juga dengan B lebih dari C, sama. Nah, menurut sifat urutan, maka A ditambah B itu anggota P. Karena A dan B A
A dan B ada di real ya. Sedangkan di sini A lebih dari B dan B lebih dari C. Dan mereka ada di P gitu, maka penjumlahannya pasti ada di P. Sehingga diperoleh A dikurangi B ditambah B dikurangi C anggota P. Karena ini ya A plus B, A min B itu ada di P, B min C ada di P, ketika dijumlahkan mereka juga ada di P, seperti tadi ya, sifat ketertutupan ya, bilangan positif itu tertutup terhadap penjumlahan. Jadi karena ini P, ini juga P, kalau dijumlahkan juga pasti ada di P gitu. Nah ini jika dan hanya jika A dikurangi B plus B kurangi C, ini dihilangkan kurungnya aja. Terus ini kita pindah A min C ditambah min B plus B. Nah ini adalah sama dengan 0, sesuai sifat aljabar yang minggu lalu ya. Ini ditambah 0 akan sama dengan dirinya sendiri. Ini juga adanya nilai 0 kalau nggak salah yang sifat aljabar yang minggu lalu ya. Jadi A min C itu anggota P ya. Nah karena A min C anggota P, maka berlaku A lebih dari C atau C kurang dari A sama. Jadi terbukti untuk yang teorema pertama tadi ya. Selanjutnya untuk teorema yang bagian kedua dan ketiga silahkan dibaca sendiri. Dan ini teorema selanjutnya, jika A anggota real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Jadi diketahui A anggota real dan A tidak sama dengan 0 ya. Jadi berdasarkan sifat trikotomi ada 3 ya tadi, positif, 0, dan negatif. Nah karena di sini A tidak sama dengan 0, maka kemungkinannya kalau tidak A itu positif, A juga negatif gitu kan. Jadi jika A itu anggotanya P, maka kuadratnya perkaliannya ya A anggota P, maka A dikali A, berarti kan dia tertutup terhadap penjumlahan, berarti A kuadratnya juga berada di P. Begitu juga jika min A itu anggotanya P dan min A juga anggotanya. Jadi min A anggotanya P, kalau min A dikali min A kan tertutup terhadap perkalian ya. Berarti A kuadrat itu juga di P. Sehingga dapat disimpulkan jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadratnya lebih dari 0. Karena apa? A kuadratnya ada di P gitu. Selanjutnya untuk teorema selanjutnya silahkan dibaca sendiri, bukti-buktinya juga sudah ada ya. Yang ini juga silahkan dibaca sendiri. Kemudian kita bahas ke ini aja, rata-rata aritmatika geometri. Jadi bunyinya rata-rata aritmatika geometri itu seperti ini ya. Jika AB lebih dari 0, maka berlaku akar AB kurang dari sama dengan setengah dikali A plus B. Jadi buktinya jika A sama dengan B, maka diperoleh relasi pada menjadi kesamaan. Jadi ini ya, jika A sama dengan B, maka diperoleh relasi kesamaan ya, karena A sama dengan B tidak menemui pertidaksamaan, kan di sini adanya pertidaksamaan, sehingga kita asumsikan bahwa A itu tidak sama dengan B. Tujuannya biar nanti ada pertidaksamaan di sini. Tuh. Karena A lebih dari 0, dari sini yang diketahui ya, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka akar dari A itu juga 0. Lebih dari 0. Akar dari B juga lebih dari 0. Perhatikan. Nah ini karena A tidak sama dengan B ya, A tidak sama dengan B, maka ketika A dikurangi B pasti hasilnya tidak 0 ya, karena A tidak sama dengan B pasti hasilnya tidak 0.
Sedangkan A dikurangi B itu sama dengan akar A dikurangi akar B dikali akar A ditambah akar B. Tuh. Nah, karena akar A ditambah akar B itu lebih dari 0, kenapa kok bisa? Karena di sini akar A lebih dari 0 dan akar B lebih dari 0. Berarti kalau dijumlah hasilnya juga lebih dari 0. Karena apa ini? Yang akar A ini positif, akar B juga positif. Berarti kalau dijumlah dia tertutup terhadap penjumlahan kan? Penjumlahan tertutup terhadap bilangan positif tertutup terhadap penjumlahan, berarti dia tetap positif ya. Kenapa kok yang penjumlahan kok bukan yang negatifnya? Karena apa ya, tadi yang saya bilang himpunan bilangan positif itu tertutupnya terhadap penjumlahan dan perkalian saja. Jadi karena ini penjumlahan dia positif, maka agar ini positif, maka akar A dikurangi akar B itu tidak sama dengan 0 gitu. Ya. Karena kalau dia sama dengan 0, maka 0 dikali berapapun hasilnya juga pasti 0 di sini, ya kan? Padahal di sini tidak sama dengan. Dan selanjutnya dikuadratkan. Jadi akar ini tadi ya, akar A dikurangi akar B itu kita kuadratkan. Ya, karena dikuadratkan maka hasilnya pasti lebih dari 0. Akar A dikurangi akar B itu, akar A dikurangi akar B dikuadratkan itu lebih dari 0. Nah, ini kalau kita jabarkan hasilnya A dikurangi 2 akar AB plus B. Sehingga kalau kita tulis itu A dikurangi 2 akar AB ditambah B ini ya, berarti dia lebih dari 0 ini lebih dari 0. Nah, itu kita jadikan akar AB. Di sini akar AB lebih dari, nah ini kita pindah ke sini jadinya negatif A, ini jadi negatif B, dibagi yang ini jadi ke sini berarti tetap ya negatif 2. Berarti ketemu akar AB itu lebih dari setengah A plus B. Karena negatif-negatif ya. Nah, ini. Jadi terbukti ya untuk apa ini tadi? Rata-rata aritmatika geometrinya sudah terbukti. Gitu ya. Selanjutnya yang ini silahkan dibaca sendiri ketaksamaan Bernoulli dengan menggunakan induksi matematika. Yang seperti yang sudah kita bahas dulu itu ya, pembuktian menggunakan induksi matematika, kita buktikan untuk N sama dengan 1 itu benar, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, dan kita buktikan N sama dengan K plus 1 juga benar. Untuk ketaksamaan Cauchy juga silahkan dibaca sendiri. Kita lanjut ke nilai mutlak. Nah, dari sifat trikotomi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika A anggota real dan A tidak sama dengan 0, maka A atau negatif A merupakan bilangan real positif. Ya, tadi ya yang sudah kita bahas. Trikotomi ada positif, negatif, sama 0. Kalau A ada di real dan A-nya tidak sama dengan 0, maka kemungkinannya cuma 2, dia positif apa negatif gitu. Nilai mutlak dari A tidak sama dengan 0 didefinisikan sebagai nilai positif dari dua bilangan tersebut. Definisinya, dari suatu bilangan real A dinotasikan dengan mutlak A seperti ini ya, didefinisikan sebagai ini abaikan aja. Jadi kalau mutlak A seperti ini,
akan sama dengan A jika A-nya ini adalah positif. Dan dia mutlak A akan sama dengan 0 jika di sini nilainya 0. Dan mutlak A akan sama dengan min A jika di sini nilainya negatif. Ya. Jadi karena ini ada 3 cabang ya, bisa disederhanakan menjadi 2 cabang aja. Jadi seperti ini, kalau mutlak A akan sama dengan A jika ini isinya adalah bilangan tak negatif. Tapi kalau mutlak A itu sama dengan min A jika di dalamnya ini adalah bernilai negatif gitu. Jadi kalau misalnya negatif 1 gitu ya, mutlak dari negatif 1, maka nilainya ya negatif dari negatif 1. Misalnya di sini A-nya itu negatif ya, A-nya kurang dari 0, berarti misalkan min 1 gitu ya, mutlak dari min 1, maka hasilnya ya ini min dari A, karena A-nya negatif 1, berarti gini, hasilnya berapa ini? 1 gitu loh. Tuh. Selanjutnya untuk teorema 1.3 silahkan dibaca sendiri ya tentang nilai mutlak, dan sudah ada buktinya, silahkan dibaca-baca. Kemudian kita bahas ini teorema ketaksamaan segitiga. Untuk setiap A, B anggota real berlaku ini mutlak A ditambah B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Jadi perhatikan bahwa untuk setiap A, B anggota real berlaku. Nah ini kita kuadratkan, maka A plus B kuadrat itu hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini kenapa kok kurang dari sama dengan ya? Karena apa? Karena di sini B-nya bisa negatif ya. Bukan B. A atau B-nya itu bisa negatif. Artinya 2AB itu nilainya bisa negatif. Tapi di sini mutlak A sama mutlak B itu pasti hasilnya positif. Jadi kalau dikalikan dia hasilnya juga positif. Jadi kenapa dia kurang dari sama dengan gitu ya. Selanjutnya ini kita peroleh terbukti ya. Untuk akibat 1.3.4 silahkan dibaca, ini akibat dari teorema yang di atasnya ini. Kemudian kita bahas yang ini garis bilangan real. Interpretasi geometri yang dikenal diantaranya garis bilangan real. Pada garis real, nilai mutlak A dari suatu elemen A anggota real adalah jarak antara A ke 0. Secara umum, jarak atau distance antara elemen A dan B di R adalah A min B. Jadi mutlak A itu secara umum disebut jarak gitu ya. Jarak A terhadap 0, sehingga mutlak A itu artinya mutlak A dikurangi 0 gitu. Nah sedangkan jarak itu kan nggak mungkin negatif gitu ya. Nah kalau jarak antara A dan B, maka mutlak A dikurangi B. Contohnya seperti ini. Jadi jarak antara negatif 1 dengan 2 berarti negatif 1 dikurangi 2, hasilnya harusnya 3, tapi karena jarak berarti dia tidak mungkin negatif, jadinya positif gitu. Nah, selanjutnya definisi tentang persekitaran ya, epsilon. Diberikan A anggota real dan epsilon lebih dari 0. Persekitaran epsilon atau bahasa Inggrisnya epsilon neighborhood dari A didefinisikan sebagai himpunan V epsilon dari A adalah himpunan X di mana himpunan X anggota real di mana mutlak X min A itu kurang dari epsilon. Jadi selang A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Jadi ini selangnya ya, selang terbuka. Jadi ibaratnya ini A dan ini adalah A min epsilon. Jadi epsilonnya sepanjang ini. Nah ini adalah A plus epsilonnya.
Jadi persekitaran itu ya yang ini, selang terbuka antara A min epsilon sampai A plus epsilon, atau disebut persekitaran epsilonnya ini ya, V epsilon dari A gitu. Mungkin itu dulu dari saya untuk materi kita minggu ini ya. Silahkan dipelajari, dibaca-baca. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, perlu kita diskusikan, silahkan chat di grup ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng, karena saya pun juga masih belajar ya. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.